Ini juga merupakan pengabdian kita, pengabdian Partai Keadilan Sejahtera kepada bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentu saja juga untuk menanamkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel PKS Podcast kita semua, DPD PKS Ogan Ilir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di suasana yang berbeda. Podcast sebelumnya kita kedatangan narasumber bapak-bapak, namun pada kesempatan kali ini kita kehadiran narasumber seorang tokoh perempuan, insya Allah yang luar biasa menyempatkan hadir di podcast kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kali ini. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Masya Allah. Selamat datang di PKS Podcast kita semua, Ustazah Umi. Beliau ini Ustazah Umi Kalsum, seorang pengurus Dewan Etik Daerah. Dalam kesempatan ini beliau di bawah Komisi Bina Keluarga Sakinah ya Ustazah ya. Dan pada kesempatan kali ini Ustazah akan membawakan tema yang berhubungan dengan pasangan. Masya Allah, kalau udah berhubungan dengan pasangan ini menarik ya Ustazah ya. Insya Allah. Para pendengar semua, kita langsung saja mendengarkan paparan dari Ustazah Umi Kalsum. Kepada Ustazah kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Mbak Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan ya Mbak Selvi kepada kita semua dimanapun kita berada. Iya, insya Allah. Sebentar lagi puasa ya Umi. Insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah juga senantiasa menuntut kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diridhoinya Mbak Selvi. Iya, insya Allah. Baik, untuk perkenalan singkat, kami informasikan bahwa kami sehari-hari bekerja di Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera, tepatnya di Komisi Bina Keluarga Sakinah. Sesuai namanya Mbak Selvi, Bina Keluarga Sakinah. Bidang garap Bina Keluarga Sakinah ini adalah pembinaan keluarga atau pendidikan keluarga yang insya Allah kita akan persembahkan secara luas kepada bangsa Indonesia, seluruh keluarga Indonesia yang bisa kita jangkau ya. Dan ini juga merupakan pengabdian kita, pengabdian Partai Keadilan Sejahtera kepada bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentu saja juga untuk menanamkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Subhanallah. Juga ini Mbak Selvi, satu lagi kita juga berusaha untuk turut serta dalam menyiapkan ketahanan nasional kita mulai dari unit terkecil keluarga dari keluarga. Iya, dari keluarga. Begitu Mbak Selvi. Iya. Ini gimana Ustazah, Bina Keluarga Sakinah ada komunitas begitu atau semacam kelompok-kelompok atau hanya sebatas konsultasi begitu? Iya, di Bina Keluarga Sakinah pembinaan kita itu di beberapa tempat ya Mbak Selvi ya, bisa kita membuka forum konsultasi online di BKS online, ini. Iya. Makanya tadi tema kita udah kita sebutkan belum Mbak Selvi? Tema kita adalah menutup aib pasangan Ustazah ya. Menutup aib pasangan. Saya kira ini temanya ringan ya Mbak Selvi karena keterbatasan waktu kita untuk menyampaikan di sini. Kita memang sengaja ambil tema yang ringan tapi saya kira cukup urgen. Iya. Dan juga tema ini tidak terlepas dari tugas kami sebagai daiyah di Dewan Etik Daerah. Masya Allah ya. Baik Umi, kira-kira ini pasangan ya Mi ya, menutup aib pasangan. Iya. Gimana Umi?
boleh dijelaskan dulu Umi, pasangan itu dalam Islam seperti apa Umi sebenarnya ya? Subhanallah. Iya. Nah, betul. Tapi sebelum saya jawab Mbak Selvia, memang ini tema ini kita ambil dari pertanyaan seorang peserta di forum konsultasi online kita. Dia pertanyaannya adalah Ustazah, kira-kira kalau menceritakan aib pasangan kepada orang lain boleh nggak gitu ya Ustazah ya? Apa seperti itu, karena banyak sih banyak di masyarakat seperti itu. Pasangan sendiri aib-aibnya, kekurangannya diceritakan kepada orang lain gitu. Nah, kita masuk ke pemaparan. Kita mulai dari ta'rif ya, ta'rif atau pengenalan atau definisi. Kalau dalam bahasa Arab penyebutan kata, maksudnya yang kita maksud dengan pasangan di sini adalah istri atau suami tentunya ya, pastinya seperti itu. Dalam bahasa Arab penyebutan kata istri maupun suami itu adalah zaujun. Zaujun untuk suami, zaujatun untuk istri. Tetapi dalam istilah Arab juga dikenal penyebutan lain Mbak Selvi. Ini masyhur dan maklum di bangsa Arab, bahkan juga di kamus bahasa Arab. Jadi pengganti kata zaujun atau zaujatun itu adalah pertama libasun. Kita kenal padahal libasun itu artinya pakaian. Masya Allah. Jadi lagi, pasangan termasuk ke dalam pakaian. Ya, penyebutannya istilahnya sebagai pakaian gitu. Bahkan itu dikenal juga di dalam syariat kita gitu kan. Satu lagi kata izarun. Izarun itu adalah sarung atau kain sarung. Jadi istri atau suami bisa diistilahkan dengan izar, kain sarung maupun pakaian gitu kan. Itu makanya tadi menutupi ya, tugas pakaian itu ya Ustazah ya. Menutupi. Kita bisa ambil sih dalil-dalilnya dari aqwal sahabat, dari hadis Nabi, dari Quran juga seperti itu. Sekarang kita ambil dari perkataan Al-Bara bin Ma'ruf ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah belum berhijrah ke Madinah, Al-Bara ini berkata, "Wahai Rasulullah, berhijrahlah ke Madinah. La namna'annaka mimma namna'u uzurana." Kami pasti akan membelamu sebagaimana kami membela sarung-sarung kami. Nah, Mbak Selvi, kalau kita artikan secara terlet, izar tadi, uzur itu adalah sarung ya, sarung. Tapi ini nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Dan bahasa Arab sudah sangat mafhum bahwa maksud dari izar di sini, uzur di sini adalah istri. Jadi ya Rasulullah, berangkatlah, berhijrahlah ke Madinah, niscaya kami akan benar-benar membelamu sebagaimana kami membela istri-istri kami gitu. Dan penyebutan ini Mbak Selvi, penyebutan istilah ini dalam pendidikan Islam pastilah punya maksud tertentu ya, ada makna pendidikannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Rabbku telah mendidikku dan itulah sebaik-baik pendidikan. Seperti itu. Gimana Mbak Selvi? Luas sekali ya Ustazah ya, ternyata ya untuk pengenalan pasangan aja itu ya, dari sudah seperti itu ternyata. Kita belum bicara tentang dalilnya, tentang filosofinya, tentang fungsinya. Mungkin nggak apa-apa kita ceritakan hari ini. Boleh, sepertinya ya penasaran ini Ustazah sudah ya, audiensnya sepertinya semakin penasaran. Kok bisa istri suami itu seperti pakaian? Seperti pakaian itu yang seperti apa ya Ustazah ya? Berpakaian yang seperti apa gitu ya? Wah, Masya Allah. Masya Allah gitu. Iya. Nah, jangan lupa Mbak Selvi, dalam Al-Quran juga surat An-Naba ayat 10 diceritakan bahwa Allah tidak saja menyebut suami atau istri itu sebagai pakaian, tapi juga malam juga disebut pakaian. Malam. Kenapa kira-kira ya Mbak Selvi? Malam disebut sebagai pakaian kan? Allah berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Itu kalau kita perhatikan adalah karena fungsi dari malam itu menyelimuti kan Mbak? Menyelimuti seseorang, menyelimuti satu benda sehingga benda tersebut nggak tampak, nggak terlihat, ditutupi oleh malam, kecuali kalau ada penerangan lain.
ada seseorang yang memberi penerangan gitu di malam itu. Itu seperti itu dari filosofinya. Kalau dari segi fungsi banyak sekali. Ya. Mungkin nanti juga artinya fungsi pasangan nanti hampir sama, mirip-mirip dengan fungsi pakaian untuk tubuh kita ya. Seperti apa kita mesti berpakaian, seperti itulah nanti fungsi pakaian. Fungsi iya, diibaratkan untuk istri kita itu, Ustazah ya. Iya betul, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang fungsi ini minimal ada 4 fungsi dari pakaian dalam syariat ya. Ini pandangan syariat yang kita bicarakan gitu. Dalam surat Al-A'raf disebutkan ya Bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Jadi dari ayat ini ada 2 fungsi pakaiannya. Yang pertama adalah kita artikan dulu ya Mbak ya. Wahai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang dipakai untuk menutup aurat. Dan yang kedua, pakaian sebagai perhiasan, warisha. Risha di sini para ulama tafsir bersepakat bahwa artinya perhiasan. Gitu. Jadi menutup pakaian sama sebagai perhiasan. Kira-kira kalau untuk maksudnya menutup apa? Aurat, menutup tubuh gitu kan. Itu artinya urgen banget ya. Perhiasan ibaratkan ya Ustazah. Perhiasan ya masih agak belum seurgen menutup pakaian dan menutup aurat. Menutup aurat ini dalam syariat adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban seperti itu. Sama wajibnya dengan kita sholat, Ustazah? Subhanallah, benar. Iya, begitu ya. Karena ya banyak dari Quran yang menyebutkan seperti itu. Nah, sementara untuk perhiasan itu boleh-boleh saja. Artinya kalau pakaian sebagai perhiasan itu artinya pakaian yang indah tentu saja ya Mbak ya. Fungsinya apa pakaian yang indah itu? Ya tentu saja untuk memberikan penampilan yang lebih sempurna. Terlihat indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Cuma memang syaratnya Mbak Selvi, ketika kita memakai pakaian yang fungsinya sebagai perhiasan, itu artinya kan udah lebih dari yang biasanya, seperti kan indahnya lebih seperti itu karena bisa membuat indah. Syaratnya adalah kita tidak menyertakan rasa sombong tentu saja. Subhanallah. Tapi jadikanlah pakaian yang indah itu sebagai ekspresi rasa syukur kita atas semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 dan nomor 2 ya Ustazah ya. Pakaian yang indah Ustazah ya. Ngomong-ngomong tentang pakaian Ustazah ya, kalau berwarna-warni begitu Ustazah, pakaiannya mencolok itu boleh nggak itu Ustazah ya? Untuk perempuan iya. Perempuan muslimah. Iya. Ya sebenarnya kalau dari sisi hukum syarat untuk perempuan wanita muslimah itu kan yang penting menutup aurat, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, kemudian tidak transparan gitu. Kalau soal warna itu Rasulullah pernah memakai baju atau pakaian berwarna merah terang, putih, hitam, semua bisa gitu. Insya Allah tidak ada pengharaman dari sisi warna, hanya saja secara adab gitu kan. Sebagai seorang wanita muslimah sebaiknya kita menjaga diri kita untuk memakai ya warna-warna yang tidak menimbulkan fitnah ya Mbak ya, seperti itu. Insya Allah. Itu nomor 1 dan 2 tadi ya Ustazah ya. Yang ketiga apa nih kira-kira, masih ada ya? Penasaran. Kalau ada apa yang langsung live ini bisa langsung chat komentar langsung ini pertanyaannya. Iya Ustazah, Masya Allah. Baik, lanjut ya Ustazah ya. Udah penasaran ini ya, yang ketiga dan keempatnya apa nih kira-kira? Masuk yang ketiga adalah fungsinya melindungi tubuh dari cuaca panas. Iya, benar. Cuaca dingin dan semacamnya seperti itu. Kita bisa ambil dari surat An-Nahl ya, dalilnya ayat 81 yang berbunyi wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum.
dan kami jadikan pakaian bagi kalian untuk melindungi kalian dari cuaca panas. Har itu panas. Kemudian pakaian yang kalian pakai dalam peperangan, yaitu baju besi, ya. Melindungi, berarti sifatnya melindungi pakaian Masya Allah, dari yang biasa-biasa saja, yang har yang biasa kita hadapi kan, seperti itu. Dingin juga biasa kita hadapi cuacanya gitu. Tapi yang nggak biasa, sarabila tadi kumbasakum gitu, dalam peperangan. Itu juga Allah ciptakan seperti itu ya Mbak ya. Subhanallah. Gimana nih? Lanjut ya Ustazah ya. Itu yang ketiga Ustazah ya. Iya. Beda ya Ustazah ya, kalau pakaian untuk dalam peperangan itu Rasulullah berpakaian seperti apa itu Ustazah? Wow, luar biasa, kan ada baju besi. Ada baju besi ya. Ya sebagai usaha manusiawinya itu mesti ada. Seperti itu. Nggak kebayang kita Ustazah kalau zaman sekarang kita pakai pakaian seperti itu ya. Iya, luar biasa. Berat ya. Kalau sekarang udah ada anti peluru ya. Iya, subhanallah. Lanjut Ustazah ya. Yang keempat Ustazah ya. Yang keempat itu fungsinya sebagai identitas. Agar bisa dikenali. Kalau sekarang kan, kalau kita lihat di Indonesia ada seragam-seragam ya. Bisa dikenali nggak dengan seragam itu? Sering ya. Ibu-ibu pengajian lagi ada seragam. Kompak Ustazah ya. Pengajian warnanya khusus gitu ya. Iya, termasuk kita di PKS. Iya. Orang-orang. Orang-orang juga gitu. Iya benar. Subhanallah. Ini kita bisa ambil dari surat Al-Ahzab ayat 59 ya Mbak ya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna dzalika yu'rafna dzalika yu'rafna. Kemudian apa lagi? Wala yu'dain, kata Allah. Jadi seperti itu, hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, ini istri-istri Nabi ya, audiensnya bukan cuma istri-istri Nabi juga, wa banatika, anak-anakmu. Kemudian siapa lagi? Wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman. Agar apa? Yudnina min jalabibihinna, agar mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh. Dzalika adna ayyurafna, agar mereka mudah dikenali. Dengan demikian, la yu'dzain, mereka tidak akan diganggu. Masya Allah. Kan? Iya, mungkin dari sini kita polanya sudah bisa kita lihat ya, kira-kira apa hukum bagi orang yang menceritakan, membongkar aib suaminya. Iya, soalnya sering banget ya Ustazah ya. Dikit-dikit kalau ada masalah di keluarga dengan suami gitu ya, posting di medsos gitu. Apalagi mama-mama muda ya Ustazah ya, Masya Allah. Kalau yang sudah sepuh sih nggak punya nih Facebook gitu kan, aman gitu ya. Saya masuk sepuh nggak ya? Tapi kalau yang masih muda-muda ini ya Ustazah ya, bentar-bentar dikit-dikit suamiku gitu ya, gitu. Saya ya itu gimana juga Ustazah ya, kira-kira Ustazah, termasuk itu membuka aib pasangan kita tuh gimana Ustazah ya? Iya, jadi begini Mbak ya, dalam Al-Quran dikatakan fassalihatu, sesungguhnya wanita yang soleha itu adalah wanita yang qanitatun. Qanitatun itu artinya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja dengan mentaati suaminya. Terutama ini hafizatul lil ghaib, hafizatul lil ghaib. Dia menjaga nama baik suaminya, terutama ketika suaminya tidak sedang bersamanya. Bima hafizallah, dia menjaga keburukan-keburukan suaminya, rahasia-rahasia suaminya, yang sebenarnya rahasia-rahasia itu, keburukan-keburukan itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak malam tadi Mbak ya, kalau seandainya tidak ada penerangan, kayak menteri penerangan gitu. Tugasnya menteri penerangan kan memberi keterangan seperti itu. Enggak seperti itu. Kalau nggak diterangkan, orang nggak akan tahu aib suaminya. Betul. Karena yang paling tahu aib dia, aib suami kita, pasangan kita adalah kita sendiri. Melebihi dari guru kita, orang tua kita, teman-teman kita. Nah kalau kita nggak bongkar,
apalagi bukannya di medsos nih, semua orang bisa baca. Iya, semua orang bisa baca. Kira bisa bahaya, Mbak. bahaya. Bahaya, Kita tuh menutup aibnya. Membuka-bukanya Iya. seperti itu. Karena nanti ada apa ya, Allah akan memberikan sesuatu ketika kita menutup aib pasangan kita. Betul, pastinya Ustazah ya. betul. Masya Allah. Subhanallah. Jadi Subhanallah. itu tadi Mbak Selvi udah menjawab. Allah akan memberikan sesuatu. Iya, kalau sesuatu kita itu membongkar. apa gitu, Ustazah ya? Gitu kan. Iya. Ada memang dalam hadis perintah untuk menutup aib kaum muslimin. Jadi yang kita tutup itu bukan saja aib suami kita, aib kaum muslimin semuanya, aib orang di luar kita semuanya juga mesti kita tutupi, karena nanti ada balasannya, kan gitu. Rasulullah bersabda, la yastatiru abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Masya Allah. Ini yang kita butuhkan ya, Mbak Iya, Safia. tujuan kita ya Ustazah Iya, ya. kita ingin ayat kita itu tidak dihitung, tidak dihisab oleh Allah, tapi ditutupi oleh Allah gitu. Karena Subhanallah. tujuan akhir kita adalah akhirat Ustazah ya. Akhirat, Iya. insya Allah seperti itu. Dan karena sebenarnya kata Rasulullah juga, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu dimaafkan. Ada nggak kecualinya? Ada. Ada yang nggak Kecualinya apa dimaafkan. Kecualinya adalah orang yang menampakkan keburukannya, itu nggak akan dimaafkan. Subhanallah. Kita sendiri pun nggak boleh Ustazah ya menampakkan Betul. keburukan kita Keburukan sendiri kita. gitu ya. Jika kita punya keburukan, berselfie sebaiknya kita bermunajat kepada Allah, kita curhatnya pada Allah di tengah malam, apa di sepertiga malam terakhir, minta ampun, bertaubat, insya Allah ditutupi oleh Allah dan Allah akan mengampuni kita. Seperti itu. Iya, gimana cara, mungkin kita bertanya ya, kok bisa sih orang menampakkan keburukannya, caranya gimana? Ya salah satu caranya adalah masih dalam hadis yang sama dikatakan, jika seseorang berbuat maksiat atau berbuat keburukan di malam hari dan Allah sudah menutupi keburukan itu, nggak ada yang tahu gitu kan Pak Selvi ya. Tapi pada pagi harinya ketika dia bangun tidur, dia ketemu si Fulan, dia berkata, ya Fulan tadi malam aku melakukan begini, dia bongkar Dia tuh. bongkar, ya. Keburukan yang memang sudah Allah Tutup. Nah itu, orang seperti ini tidak akan dimaafkan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ini Mbak, ya Allah, dahsyat sekali ya. Jadi sebaiknya memang kita bermunajat ya Ustazah ya. Subhanallah, betul. Ya, atas keburukan-keburukan kita meminta ampun Minta kepada ampun, Allah iya. Ustazah ya. Tidak perlu kita ceritakan kepada Betul. orang lain gitu Ustazah ya. Sama Besti juga udah. Ngomong-ngomong tentang aib Ustazah ya. Betul. Iya, aib tadi ada nggak kira-kira misalnya suaminya ini positif ini Ustazah ya. Misalnya aku diberi suami aku ini emas berapa gitu. Nah, ini boleh Ustazah ya, apa nggak boleh juga? Iya, maksudnya mungkin kalau karena maksud pamer, Sombong Ustazah ya. sombong, Itu nggak boleh juga, Ustazah ya. Cuma sewaktu-waktu kita mungkin bisa untuk untuk menunjukkan kesyukuran kita bongkar sesekali jika diperlukan, ya nggak apa. Oh enggak, ini kan diberi suami aku. Seperti itu. Iya. Insya Allah. Jadi masih tergantung niat juga ya Mbak ya. Cuma biasanya kalau muslimah itu sulit kok untuk mengatakan sesuatu yang berbau-bau pamer gitu ya. Insya Allah seperti itu. Itu dari positif, dari negatifnya tadi kita paham semua ya. Dan Mbak Selvi ya, ternyata itu balasannya di akhirat itu ada namanya neraka yang spesial untuk orang yang suka membuka aib sendiri maupun aib orang lain gitu. Mau dengar nggak? Ngeri-ngeri nih Mia kalau ngomongin azab ya. Masya Allah. Tapi butuh ini Mi, sangat butuh sekali gitu ya. Karena memang zaman ini sudah zamannya serba terbuka ya Ustazah ya. Jadi apa-apa dikit-dikit gitu ya. Apalagi kalau yang tadi ngomong-ngomong ini orang yang nikah muda gitu Ustazah ya. Kalau ada masalah dikit pasti ngadu gitu, curhat ke
ibu domestik, atau boleh nggak? Kalau ke ibu boleh ya Ustazah ya? Sebenarnya kalau kita mengadu itu ini dalam rangka islah ya bisa. Boleh tapi Ustazah ada ya? syaratnya. Oh, masih ada syaratnya Siapa yang perlu kita curhati itu siapa, ada syaratnya juga. Ntar mungkin Dalam- di akhir kita oh, gitu, ya. bicarakan ya, Masih, ya. ya. Kita masih bicara tentang balasan Oke, azab, azab gitu tadi ya. Ustazah ya. Kita bisa lihat di surat Al-Humazah. Al-Humazah. Al-Humazah, hafalkan. Ayat pertamanya berbunyi wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi orang yang pengumpat dan pencela. Celaka bagi pengumpat dan pencela. Nah, dalam ilmu tafsir, dalam kata bahasa Arab, lumazah ini bukan saja pengumpat dan pencela, Mbak Selvi, bukan. Tapi asal katanya adalah berkata-kata kotor. Berkata-kata kotor, termasuk di dalamnya adalah mengumpat, mencela, berkata-kata kotor, berkata-kata jorok. Kata-kata jorok itu kalau bahasa kita pun Mbak Selvi. Gimana nih? Gimana ya, agak serem ya. Iya. Kata-kata jorok ya. Kalau mengupat itu sering ya Ustazah ya, gibah ya Ustazah ya. Kalau kata-kata jorok itu ya kalau kita nyebutnya mencarut gitu ya. Mencarut. Itu kata-kata kotor kan, ini Iya. termasuk dalam ancaman Iya. dengan penyebutan kata lumazah dan humazah. Lumazah ini kalau kita lihat dari bahasanya itu ada tak marbutoh ya di ujung itu. Dalam ilmu kaidah bahasa Arab, tak marbutoh itu menunjukkan perempuan. Nah, Mbak Selvi, Perempuan artinya biasanya, Ustazah ya. yang punya peluang besar untuk lumazah itu adalah perempuan. Jadi Na'udzubillah. hati-hati. Kalau udah hati-hati kumpul-kumpul ya banget. Ustazah ya, betul. Sudah Afatul na'udzubillah, lisannya iya. ya, penyakit lisannya mulai keluar, kepingin deh cerita itu perempuan. Kalau laki-lakinya itu biasanya ayat setelahnya itu adalah alladzi jama'a malahu wa'addadah, yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Artinya dia kerjanya cuma mencari nafkah, mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya dan lupa kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, lupa ibadah, lupa sholat, bahkan meninggalkan puasa barangkali, seperti itu kan. Alhamdulillah min dzalik. Jadi di akhir nanti dikatakan apa balasannya? Balasannya adalah neraka hutomah. Neraka hutomah. Jadi spesial Mbak Selvi, nama nerakanya hutomah. Khusus untuk yang tadi Khusus ya untuk yang Ustazah tadi yang ya, disebutkan. pengumpat. Iya, pengumpat, pencela, berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, mengumbar keburukan diri sendiri atau orang lain, itu neraka utama. Kalla, kata Allah, tidak, sekali-sekali pasti la yumbadanna fil hutamah. Mereka dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah, neraka yang spesial ini. Insyaallah. Nggak terasa. Semoga kita semua dijauhkan Ustazah ya dari neraka ini Ustazah ya. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin sudah terjawab ya Mbak Selvi. Iya, azab yang tadi ya Ustazah ya, yang membuka aib tadi termasuk tadi ke dalam surat Al-Humazah tadi Ustazah ya. Jadi tergolong berkata-kata kotor pencela gitu Ustazah, riba ya. Itu masuk ke dalam lumazah. Seperti itu. Sebaiknya gimana nih Ustazah? Kalau perempuan kan memang kalau udah kumpul-kumpul itu pasti bawaannya lisannya selalu aja kepengen cerita gitu Ustazah ya. Iya. Sebenarnya tadi udah disebutkan memang perempuan ya. Iya. Lumazah. Tetapi untuk wanita yang soleha itu insya Allah dapat mengerem diri, dia dapat memanage lisannya untuk hanya mengatakan yang baik-baik saja. Kalau tadi dikatakan lumazah biasanya peluang besarnya ada perempuan, itu perempuan
mungkin ya mayoritas lah biasa yang dilakukan perempuan. Pasti ada spesialisasinya, khususannya ada wanita-wanita soleha yang bisa menjaga dirinya, bisa menjaga nama baik keluarganya, yang juga menghindari dari afatul lisan atau penyakit lisan. Sehingga karena orang-orang soleh itu biasanya yang keluar dari lisannya kalau nggak zikir, dia ilmu, perkataan yang baik ya Ustazah ya, perkataan yang baik-baik, dakwah, itu biasanya seperti itu. Insya Allah itu kriteria orang wanita yang soleha. Nah tadi mungkin ini closingnya ya. Oh iya, closing statementnya Ustazah ya. Tadi kan Mbak Selvi bilang apa? Kalau untuk islah ya, kalau untuk memperbaiki, boleh nggak ya Ustazah ya cerita ke orang lain ya? Tadi saya bilang boleh, boleh. Tapi syaratnya adalah siapa yang kita ajak cerita itu adalah dalam pertama niatnya dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka memperbaiki kualitas keluarga kita untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan orang yang kita cerita itu adalah orang yang tergolong pada thiqat. Thiqat itu terpercaya, amanah. Amanah artinya kita merasa aman bahwa rahasia kita nggak akan keluar, dan juga dia dapat memberikan solusi. Jadi bukan justru kepada orang-orang yang ketika kita cerita ya cerita lagi, ini rahasia loh. Ngomongnya rahasia loh, ntar temennya bilang lagi ya saya seperti itu. Jadi panjang ceritanya. Justru jadi datanglah kepada ulama, kiai yang kita percaya tadi, yang thiqat, yang bisa memberikan solusi, problem solving ya. Karena memang tujuan kita dalam berkeluarga itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Sementara tugas pasangan, suami maupun istri, dua-duanya itu bertugas untuk menjadikan rumahnya baiti jannati, ya enggak? Rumahku surgaku, atau bahasa orang sananya home sweet home kan, seperti itu tugas bersama itu. Jadi kalau salah satu ada yang menyimpang, coba kita perbaiki gitu kan, coba kita perbaiki. Kemudian juga tugas yang keduanya adalah untuk anak-anak kita jadikan rumah kita baiti madrasati. Rumahku adalah madrasahku, ya sekolahku, tempat pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Ini kalau ada pertanyaan yang begini Ustazah ya, kalau ada nih, masih ada perempuan atau istri yang membuka aib pasangannya tadi, itu harus diapain Ustazah? Diapain? Iya. Masya Allah, diapain? Kita sebagai dai tentu saja Mbak Selvi berkewajiban untuk menegur, mengingatkan Ustazah ya, mengingatkan dengan cara hikmah wal mau'izah hasanah, tentu saja ya, cara-cara kita pacak-pacailah ngomongnya agar jangan sampai dia merasa digurui, mungkin ya merasa tersinggung, sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu, agar dia dibukakan pintu hidayah dan berubah ke arah yang lebih baik. Insyaallah ya Ustazah ya. Masya Allah, gimana ini? Udah kerasa Ustazah ya? Kita udah ngomong panjang lebar ini Ustazah ya mengenai menutup aib pasangan ini, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Memang ternyata istri adalah pakaian untuk suami dan suami adalah pakaian bagi istrinya Ustazah ya. Jadi saling melengkapi Ustazah ya, begitu. Iya, Masya Allah. Sekian mungkin Ustazah ya. Sekian dulu dari kami podcast kita semua PKS DPD Ogan Ilir dengan tema menutupi aib pasangan tadi dari Ustazah Umi Kalsum. Masya Allah, luar biasa. Yang belum like, share, and comment, monggo ya Ustazah ya, di like, share, and comment channel kita biar semakin luas kebermanfaatannya ya Ustazah ya. Insya Allah akan ada tema-tema selanjutnya ini yang menarik sekali Insya Allah. Baik, kita tutup saja Ustazah. Terima kasih Ustazah atas kehadirannya di podcast kita semua Insya Allah. Salam adil sejahtera. Salam adil sejahtera ini. Untuk pasangan nih Ustazah, apa kira-kira ada nggak closing kata-kata nih untuk pasangan-pasangan? Iya. Gimana apa nih? Yang terakhir, jadikanlah rumah kita sebagai baiti jannati. Jadikanlah rumah tangga kita sebagai baiti jannati Ustazah ya. Masya Allah.
Oke, kita sudahi podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.